harus tahu bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nih kaum perempuan gak dianggapnya kayak setengah barang. Perempuan itu kalaupun lahir dibiarkan hidup hanya sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki belaka, yang kalau masuk usia nikah itu dipakaikan bendera di atas rumah, laki-laki ngantri. Malam ini dengan Bapak Fulan, besok malamnya lagi dengan Bapak Paltan, besok malamnya lagi dengan yang lain lagi, sampai datang menstruasi atau hamil. Nanti kalau udah melahirkan tinggal dilihat anaknya mirip bapak yang mana untuk dinasabkan dengannya. Ibu-ibu saudara sekalian, itu kalau dibiarkan hidup-hidup. Selebihnya banyak di antara mereka seperti yang kita baca di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza busyira bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila diberi kabar gembira bahwa istrinya sudah melahirkan seorang anak perempuan, wajahnya menjadi memerah bahkan menghitam karena marah. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih, ngumpet-ngumpet dari kaumnya, jangan sampai ada temannya yang tahu kalau dia punya anak perempuan. Karena malu yang luar biasa, mereka pun kemudian menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Sampai bahkan ada yang kalau melahirkan istrinya, itu langsung dibuatkan lubang. Dilihat anaknya, laki atau perempuan. Kalau laki-laki, putuskan tali pusarnya, diselamatkan. Kalau lahir perempuan, putuskan tali pusarnya, dikuburkan saat itu juga, bahkan sebelum sang ibu, sang bapak sempat melihat anaknya rupanya seperti apa. Kayak begitu perempuan. Kita nih alhamdulillah tidak hidup di zaman yang seperti itu. Alhamdulillah Islam sudah memuliakan kita. Alhamdulillah Islam sudah meninggikan derajat kita kaum perempuan. Alhamdulillah Islam menjadikan lelaki atau perempuan, jika mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan untuk menerimanya. Islam tidak membedakan gender. Lelakikah kamu, perempuankah kamu? Surga terbuka lebar bagi siapapun yang mau menuju ke arahnya, sebagaimana neraka juga terbuka lebar bagi laki-laki maupun perempuan yang menuju ke arah sana. Jadi pilihannya ada pada diri sendiri, mau menuju kepada jalan surga atau mau menuju na'udzubillah kepada jalan neraka. Islam memuliakan kita, Bu. Islam memuliakan kita, Kak. Saya pernah dengar di masa jahiliyah, guru saya cerita, di masa jahiliyah dulu itu kalau perempuan dijadikan istri itu sama sekali nggak setara sama laki-laki. Istri itu nggak boleh tertawa di hadapan suaminya. Kalau ada istri yang berani tertawa di hadapan suaminya, suaminya boleh cabut satu gigi dia. Kebayang nggak? Kalau hidup di zaman itu kayaknya ompong semua nih. Gak ada yang pada punya gigi kita.
Tapi alhamdulillah Islam memuliakan kita. Bu, Kak, Dek, dari yang asalnya dibunuh hidup-hidup sampai menjadi bidadari-bidadari kecil yang dapat membawa orang tuanya menuju surga. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu thalas jawari, kanat lahu itqun minan nar." Siapa yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dididik, ketiganya dibesarkan, ketiganya sampai bisa jadi anak-anak perempuan yang solehah, ngerti caranya sholat, ngerti caranya ibadah, menutup auratnya dengan baik, paham bahwa hidupnya di atas muka bumi ini mau mencari ridha Allah, paham bahwa manusia yang seharusnya diikuti di atas muka bumi ini, imam kita semua adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun laki-laki yang punya 3 anak perempuan dan ketiganya menjadi anak-anak perempuan yang solehah, kanat lahu itqun minan nar, anak perempuannya tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Sampai-sampai sahabat beberapa angkat tangan. Kaifa bil jariyatain ya Rasulullah? Gimana kalau punyanya cuma 2 anak perempuan wahai Rasul? Nabi Muhammad tersenyum kemudian mengatakan, "Wa man kanat lahu jariyatan?" Termasuk juga yang punya 2 anak perempuan, jika keduanya dididik, jika keduanya dibesarkan, jika keduanya menjadi anak-anak perempuan yang solehah, akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Ibu-ibu saya sekalian, sejak Nabi Muhammad berkata seperti itu, para sahabat kalau istrinya melahirkan, begitu terdengar suara tangisannya, dia akan bertanya, "Anak saya laki-laki apa perempuan?" Kalau dibilang laki-laki, alhamdulillah. Kalau dibilang anak kamu perempuan, alhamdulillah. Lebih keras lagi suara hamdalahnya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, mohon untuk tidak foto ya. Sekali lagi saya sampaikan, mungkin ada yang baru datang, saya di luar berniqab, tapi saya sekarang di sini saya ingin bertatap muka dengan orang Painan. Saya ingin pandang wajah-wajah saudari-saudari saya, umat Nabi Muhammad, calon-calon penghuni surga insya Allah. Karena saya ingin memandang, saya juga ingin dipandang. Karenanya saya lepas niqab saya. Dan saya juga berharap semua yang berniqab boleh buka niqabnya, biar kita bisa saling tatap muka, bukan tutup muka. Sekali lagi saya sampaikan untuk gak foto, gak video ya. Setuju? Baik, saya lanjutkan lagi. Saudara sekalian saya muliakan, dari yang dikuburkan hidup-hidup malah menjadi bidadari yang akan bisa menarik tangan orang tua masuk ke dalam surga, mencegah orang tuanya dari api neraka. Kamu harus paham, kenali dirimu. Kamu adalah bidadari-bidadari bagi orang tuamu. Kamu, jika benar hidupmu, kamu akan menggandeng orang tuamu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menempatkanmu di posisi yang semacam ini. Wahai umat Nabi Muhammad
yang perempuan. Kita ditempatkan sedemikian tinggi. Sampai kalau menjadi dewasa kemudian menikah, dari yang asalnya laki-laki hanya menjadikan perempuan sebagai pemuas hawa nafsu mereka belaka, atau sekedar untuk menyambung keturunan bagi laki-laki belaka, menjadi seorang perempuan yang bahkan menjadi bagian dari surga. Kata Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ada surganya, dunia ada senangnya, dunia ada kenikmatannya, ada mata'nya, ada mit'ahnya, ada kesenangannya. Wa khairu mata'iha, seindah-indah kesenangan di dunia, al-mar'atu salihah, adalah istri yang solehah. Kamu ketika jadi istri dan kamu adalah seorang istri yang solehah, kamu menjadi sekeping surga dalam hidup suamimu itu. Kamu menjadi sekeping surga dalam hidup suamimu. Makanya surganya perempuan yang solehah, istri yang solehah itu dekat sekali. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sallat fardha, shamat syahraha, wa ata'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Apabila ada seorang perempuan sholatnya bagus, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, gak pernah tinggal sholat, hubungan antara Allah terjaga dengan baik, shamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang baik, yang dia hutang selama Ramadan karena berhalangan, karena datangan haid atau menstruasi atau nifas misalnya, dia mengqadha di hari-hari yang lain, dia bagus puasanya. Wa ata'at zaujaha, andai pun dia tidak punya amal soleh yang lain, andai pun seorang perempuan dia sholatnya bagus, puasanya bagus, dia tinggalkan yang haram, dia tutup auratnya dengan baik, dan dia gak punya amal soleh yang lain, gak punya banyak sedekah, gak punya puasa sunnah, gak punya tahajud, gak baca zikir misal, tapi wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, dia bagus memperlakukan suaminya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari akhirat nanti dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Surgamu dekat, wahai para istri. Meskipun si neraka juga jadi dekat. Jadi istri itu dekat sama surga, dekat juga sama neraka. Kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'ait fika khairan qat tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Apabila ada seorang perempuan yang berkata kepada suaminya, saya sepanjang hidup sama kamu sengsara terus-terusan, kamu tidak pernah berbuat baik pada saya, kamu gak pernah menyenangkan hati saya hidup sama kamu sejak awal pernikahan rasanya kayak di neraka, kamu gak pernah menyenangkan hati saya sama sekali. Ucapan yang seperti ini, kata Nabi Muhammad, membuat perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Jadi istri, aman neraka deket, sama surga juga deket. Mudah-mudahan kita bisa kenalin diri kita, sehingga kalau jadi seorang istri, ia adalah istri yang solehah, menjadi sekeping surga
di atas muka bumi ini bagi suaminya, hingga kelak di hari akhirat nanti boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Amin ya rabbal alamin. Dari menjadi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan terutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Hingga akhirnya kata Nabi Muhammad, kalau seorang perempuan melahirkan anak, maka surga menjadi berada di bawah telapak kakinya. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini kemuliaan untukmu, Bu. Dari yang asalnya nggak dianggap seperti barang belaka, jadi tempat laki-laki memuaskan nafsu birahinya, menjadi seorang perempuan yang Allah letakkan surga di bawah telapak kakimu itu. Bayangkan seperti apa kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu itu. Kamu menjadi seseorang yang mulia. Muliamu ada pada ikut dalam ajaran agama Islam. Kemuliaanmu itu ada pada menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaanmu itu ada pada mengikuti ajarannya Nabi besar Muhammad. Bukan, Bu, Deka, muliamu bukan terdapat pada cantiknya wajahmu. Bukan. Jadi jangan ada yang berpikir di sini kalau saya cantik saya akan jadi perempuan mulia. Suami saya nggak akan kemana-mana. Ini hidung kurang mancung, saya pergi aja dah ke Jakarta buat operasi plastik. Nggak usah. Nggak usah sibuk-sibuk mau mancungin hidung. Nggak usah sibuk-sibuk mau tanam benang di muka. Nggak usah sibuk-sibuk mau sulam alis, sulam bibir, Bu. Muka kamu itu muka, bukan kain. Disulam, ditarik benang, udah kayak kain aja. Yang di kota-kota besar, maksud saya yang di Jakarta tuh banyak yang kayak begitu. Ibu-ibu yang di Painan sini nggak usah ikut-ikutan. Kelihatannya nggak ada operasian ini. Asli ya, Bu ya. Tenang, muliamu bukan dari sana, Bu. Muliamu bukan dari sana. Betul, kamu harus merawat wajahmu, merawat anggota tubuhmu sebagai bagian dari mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fama bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kamu harus ceritakan, kamu harus jaga, kamu harus rawat kenikmatan tersebut. Akan tetapi bukan artinya kemudian kamu pikir kalau saya cantik saya mulia, sehingga kamu kemudian mengejar sesuatu yang sifatnya fana semacam itu. Enggak begitu caranya. Bukan. Muliamu bukan pada mancungnya hidungmu, muliamu bukan pada mulusnya kulitmu, muliamu bukan pada wajah cantikmu itu. Bukan. Kemuliaanmu ada pada mengikuti ajaran agama Allah.
Kemuliaanmu ada pada mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Kita mulia kalau dimuliakan sama Allah. Kita mulia kalau dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi